Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A yang akan membahas tentang diet Mediterania. Dimanapun ada anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Jen Aura Kasih yang akan membahas tentang apa sih itu diet Mediterania. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih itu diet Mediterania atau mungkin baru dengar tentang diet ini. Nah, diet Mediterania ini merupakan diet dengan komposisi primer berupa makanan berbasis seperti tumbuhan dan makanan yang kaya asam lemak seperti omega 3 dan yang terdapat pada makanan seperti biji-bijian utuh, buah dan sayuran segar, ikan, minyak zaitun, bawang putih, dan konsumsi anggur yang sedang. Kenapa di sini ada konsumsi anggur yang sedang? Karena diet Mediterania ini merupakan diet yaitu ala orang barat seperti di Italia, Yunani dan Spanyol di mana mereka culture-nya yaitu dengan meminum minum anggur atau wine. Nah, setelah itu diet Mediterania ini terdapat pada minyak zaitun dan minyak canola. Nah, diet Mediterania ini adalah pola makan tradisional masyarakat di sekitar Laut Mediterania seperti Italia, Yunani, dan Spanyol yang dikenal karena hubungannya dengan kesehatan yang baik dan umur yang panjang. Baik, di sini dapat kita lihat komponen utama dalam diet Mediterania. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa komponen yang telah dijelaskan tadi, ternyata ada beberapa komponen utama yang termasuk dalam diet Mediterania. Seperti pada gambar, di situ ada minyak zaitun khususnya extra virgin olive oil atau EVOO, yang mana mengapa minyak zaitun ini menjadi komponen utama dalam diet Mediterania. Ternyata minyak zaitun merupakan sumber utama lemak dalam pola makan diet Mediterania, di mana kandungan dalam minyak zaitun ini adalah asam lemak tak jenuh tunggal atau yang dapat dikatakan adalah MUFA, yang mana menyumbang sekitar 55 sampai 83%. Berbeda dengan asam lemak jenuh yang misalnya palmitat yang dapat mengganggu fungsi respirasi mitokondria dan meningkatkan produksi ROS atau reaktif oksigen spesies. Ternyata manfaat-manfaat ini terhadap kesehatan manusia masih menjadi perdebatan di beberapa penelitian. Makanya manfaat-manfaat terhadap kesehatan manusia ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Kemudian ada konsumsi buah dan sayuran. Ternyata konsumsi buah dan sayuran menjadi salah satu pilar utama dalam diet Mediterania. Pada penelitian yang dilakukan oleh Chewing Shark bersama dengan rekan-rekannya pada tahun 2020 mengatakan ada beberapa jenis buah yang paling sering dikonsumsi pada diet Mediterania, antara lain buah jeruk, delima, buah beri, buah ara, dan juga anggur. Nah, beberapa buah-buahan ini ternyata kaya akan serat pangan, kalium, vitamin C, dan polifenol. Kemudian sayuran yang sering dikonsumsi dalam diet Mediterania adalah tomat, terong, kubis, lobak, bayam, dan juga daun selada. Kemudian ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga polong-polongan. Biji-bijian yang sering dikonsumsi dalam diet Mediterania ini bentuk utuh seperti nasi dan oatmeal, maupun dalam bentuk olahan seperti roti, pasta, almond, dan juga hazelnut, dan juga walnut. Sedangkan polong-polongan yang sering dikonsumsi misalnya lentil, buncis, dan juga polong-polongan yang lainnya. Nah, kacang-kacangan yang sering dikonsumsi seperti yang mohon maaf sebelumnya, kacang-kacangan yang sering dikonsumsi dalam penelitian dalam diet Mediterania yaitu almond, hazelnut, walnut, dan juga pistachio. Kemudian ada anggur merah.
mengapa dikatakan anggur merah menjadi salah satu komponen utama dalam diet Mediterania. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ternyata diet Mediterania ini merupakan diet yang dilakukan ala barat. Jadi anggur merah merupakan salah satu komponen utama dalam diet Mediterania, di mana konsumsi rutin dalam diet yang dimana anggur merah ini ternyata memiliki resveratrol sebagai polifenol utama yang terkandung dalam anggur merah tersebut. Resveratrol memiliki efek biologis yang telah diakui dalam pencegahan berbagai penyakit kronis, misalnya penyakit kanker, mioprat, dan juga gangguan neurodegeneratif, serta berperan dalam menghambat perkembangan komponen sindrom metabolik atau METS. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaruh diet Mediterania pada kesehatan. Nah, yang pertama ada diet Mediterania berperan dalam penurunan berat badan. Jadi, kombinasi diet Mediterania rendah kalori dan aktivitas fisik selama beberapa waktu itu mampu menurunkan lemak total serta lemak visceral, sekaligus menjaga massa otot tanpa lemak pada orang dewasa parubaya dengan kelebihan berat badan dan sindrom metabolik. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa diet Mediterania ini tidak hanya berperan dalam penurunan berat badan, tetapi juga mempertahankan komposisi tubuh yang sehat serta mencegah hilangnya massa otot pada usia lanjut. Nah, yang kedua, diet Mediterania pada pasien dengan diabetes tipe 2 secara signifikan menurunkan tekanan darah, memperbaiki kontrol glikemik atau HbA1c dan glukosa darah puasa. Nah, penerapan diet Mediterania pada penderita diabetes tipe 2 itu terbukti menurunkan tekanan darah, kemudian memperbaiki kontrol gula darah atau HbA1c dan glukosa puasa, serta menurunkan berat badan dibandingkan dengan pola diet yang biasanya. Nah, yang ketiga, bisa di snack. Nah, yang ketiga itu ada diet Mediterania juga berperan dalam pengendalian berat badan dan fungsi hati. Nah, jika penerapan diet Mediterania menyebabkan penurunan indeks massa tubuh atau IMT, lingkar pinggang, kadar trigliserida, serta skor fatty liver dibandingkan dengan diet biasa atau diet pembatasan kalori umum. Nah, mekanisme yang mendasari ini diduga berkaitan dengan tingginya kandungan antioksidan, serat, dan lemak tak jenuh tunggal dari minyak zaitun yang membantu mengurangi stres oksidatif. Nah, yang terakhir itu ada diet Mediterania yang dikombinasikan dengan pengurangan energi atau kalori dan aktivitas fisik juga menunjukkan moderasi efek terkait komposisi tubuh. Nah, jika diet Mediterania ini dikombinasikan dengan pembatasan kalori dan olahraga yang teratur, efeknya ini akan lebih kuat terhadap komposisi tubuh. Nah, dari hasil studi menunjukkan bahwa diet Mediterania ini dapat mengurangi lemak total dan lemak visceral serta memperlambat kehilangan massa otot pada dewasa parubaya dan lanjut usia dengan overweight atau obesitas. Nah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Nah, di sini ada kelebihan diet Mediterania. Yang pertama itu ada perbaikan komponen sindrom metabolik. Diet Mediterania terbukti memberikan perbaikan signifikan pada indikator kesehatan, seperti indeks massa tubuh atau BMI, lingkar pinggang, kadar trigliserida, glukosa puasa, serta resistensi insulin dibandingkan dengan diet kontrol lainnya. Yang kedua ada efek pada penyakit kardiometabolik dan diabetes tipe 2. Pada pola makan ini lebih efektif dalam menurunkan kadar gula darah atau HbA1c dan glukosa puasa, membantu penurunan berat badan serta perbaikan faktor risiko kardiovaskular pada penderita diabetes tipe 2. Yang ketiga itu ada manfaat pada anak dan remaja. Intervensi berbasis diet Mediterania
pada usia muda mampu menurunkan tekanan darah sistolik, kolesterol total dan LDL, serta meningkatkan kadar HDL. Hal ini menunjukkan efektivitasnya tidak hanya pada orang dewasa, tetapi juga bermanfaat pada usia sejak dini. Dan yang terakhir itu ada lebih moderat dan mudah dipertahankan. Diet Mediterania memiliki pola makan yang fleksibel dan seimbang, menggunakan sumber lemak, tanpa menghilangkan kelompok makanan secara ekstrim, serta diet ini lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang dibandingkan diet rendah karbohidrat atau diet ketat lainnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kekurangan diet dari diet Mediterania ini. Yang pertama, efek spesifik lebih rendah untuk beberapa parameter dibanding diet lain. Nah, maksudnya diet Mediterania ini paling efektif untuk regulasi glukosa puasa, tapi untuk pengurangan lingkar pinggang, tekanan darah, atau trigliserida, diet seperti vegan atau diet DAS, bahkan diet ketogenik dapat lebih unggul dari diet Mediterania ini. Yang kedua ada variabilitas dalam hasil dan bukti terbatas untuk outcome klinis jangka panjang. Untuk outcome klinis ini seperti kejadian penyakit jantung, stroke, bahkan mortalitas, bukti dari diet Mediterania ini dibanding diet yang lain lebih terbatas. Kemudian yang ketiga yaitu kepatuhan dan adaptasi budaya atau biaya bisa menjadi hambatan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa diet Mediterania ini mengandalkan bahan utama seperti minyak zaitun, ikan, buah, dan sayur segar atau kacang-kacangan yang mungkin lebih mahal atau tidak mudah diperoleh oleh orang lain. Yang terakhir yaitu resiko efek samping atau kehilangan massa otot jika tidak diikuti dengan cukup protein atau aktivitas. Diet yang lebih moderat seperti Mediterania ini biasanya tidak mengurangi karbohidrat secara drastis, sehingga kemungkinan kehilangan massa otot lebih kecil dibanding diet ekstrim seperti diet rendah karbohidrat. Namun jika asupan protein tidak cukup dan aktivitas fisik yang kurang, maka penurunan massa otot bisa terjadi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada diet Mediterania sebagai pengganti makanan. Diet Mediterania dapat menjadi salah satu pola makan pengganti yang potensial di era modern karena memiliki dampak ekologis yang lebih rendah dibandingkan pola makan masyarakat di negara industri, terutama yang bergaya makan ala barat. Keunggulan utama pola makan ini terletak pada tingginya konsumsi pangan nabati yang bersumber dari bahan lokal dan musiman, serta rendahnya konsumsi produk hewani. Penerapan diet Mediterania tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan manusia, tetapi juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dengan mengurangi tekanan terhadap sistem produksi pangan global. Dengan mengandalkan bahan alami, segar, dan minim olahan, diet ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan gizi dan berkelanjutan ekosistem, sehingga dianggap sebagai alternatif pola makan yang sehat, efisien, dan ramah lingkungan. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang diet Mediterania yang telah dijelaskan oleh kelompok 5 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.